Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bisultani awlika fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Khasif Allahumma masnul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati para pecinta kesucian jiwa, para petugas manakib, para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, dan juga Bunda Hayas keluarga dan orang-orang yang mensukseskan Manakiban Online Internasional di belakang layar. Dan kita semua senantiasa yakin bahwa pada malam hari ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui karomah barokah Syekh Mursyid dalam rangka kita meningkatkan iman kita, meningkatkan Islam kita, ihsan kita, sehingga menjadi kafah. Pada kesempatan malam hari ini saya berdoa khusus pemangku manakib yaitu Bapak Haji Andi Saputra sekeluarga senantiasa diberikan oleh Allah melalui wasilah karomah guru yaitu kesehatan yang sempurna, hajat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dibanyakin rizkinya, hajat-hajat yang baik dikabul oleh Allah dan juga ditetapkan istiqomah iman, Islam dan ihsannya dan tentu untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, kita semua sudah mengetahui bahwa kita mesti perkuat dalam rangka kita tazkiyah kita, taklim kita, tilawah kita. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk itu, untuk taklim, untuk tazkiyah, untuk tilawah, untuk umatnya. Bagaimana mengajarkan kalimat-kalimat Allah, bagaimana mengajarkan untuk mensucikan jiwa-jiwa umatnya, dan juga bagaimana mengajarkan taklim. Nah, pertanyaannya adalah siapakah pewaris daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di dalam kitab Miftahus Sudur, pengersa Abah Ano mengatakan bahwa wal arifuna billah nuwabun anhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'limin nas. Orang-orang arif billah, orang-orang arif itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah, ahlu ma'rifat, ahlu mahabbah, ahlul mahabbah, ahlul ma'rifah. Adalah orang yang menjadi pewaris daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk apa? Fi ta'limin nas, untuk mengajarkan manusia-manusia. Dalam hal apa? Dalam hal adabaddin az-zahira wal batinah. Adab agama, etika agama, aturan-aturan agama. Jadi Rasulullah SAW, pewarisnya yaitu arif billah, mengajarkan kepada umat manusia tentang apa? Aturan-aturan agama, etika-etika agama. Yang sifatnya apa? Az-zahir wal batinah. Zahir dan batin. Zahir artinya fisik. Cara bagaimana menutup aurat. Cara bagaimana etika-etika beragama. Cara menjaga wudhu. Cara bagaimana gerakan-gerakan sholat. Segala sesuatu yang bersifat fisik, zahir, kebersihan dan sebagainya, ini adalah satu taklim, zahir. Sehingga Islam punya aturan-aturan, adab-adab, etika-etika yang mesti dilakukan secara zahir. Yang kedua apa?
taklim. Taklim di sini adalah az-zahir wal batinah. Yang kedua batin. Nah, jadi ada pembelajaran yang sifatnya diajarkan sifatnya zahir yang nampak dan batin yang tidak nampak. Dan dikatakan bahwa wal adabul batina as'abun manalam minal adabil zahirah. Adab atau etika batin ini lebih susah daripada mengajarkan yang zahir. Karena sesuatu yang nampak itu akan kelihatan, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan ini yang tidak mudah. Etika bagaimana tentang batin, tentang kolbu. Bagaimana batin untuk diolah pikirannya, perasaannya harus selalu ingat kepada Allah. Jauh daripada hasud, dengki, sombong, ria. Ini adalah etika batin. Jadi kalau etika zahir yang sifatnya behavior ini diajarkan. Kita sering mendengarkan ustadz-ustadz, orang-orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk beretika sangat baik secara fisik kita. Mungkin dari pakaiannya, cara bicaranya, cara melihatnya, cara duduknya, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya. Ini adalah etika, adab, aturan-aturan agama yang diterapkan kita sebagai muslim. Tapi lebih sulit adalah ketika bagaimana mengajarkan adab agama yang sifatnya batin. Karena nggak kelihatan. Cara bagaimana mengontrol pikiran, mengontrol hati, mengontrol perasaan, bagaimana kita mengendalikan emosi, menyayangi orang yang membenci kepada kita, menghormati orang yang lebih tinggi daripada kita, menghargai orang yang lebih rendah daripada kita, toleransi terhadap sesama kita. Ini nggak mudah diajarkan. Apalagi lebih dalam, mengajarkan kolbu ingat kepada Allah. Nah, ini nggak mudah. Maka tugas daripada Rasulullah zahir batin. Dan dilanjutkan adalah pewarisnya adalah arif billah. Orang-orang yang ahlul ma'rifah. Ketika adab fisik menjadi baik, adab batin menjadi baik, apa yang terjadi? Maka menjadi etika yang baik, moral yang baik. Dalam bahasa agama namanya akhlak yang baik. Akhlak mahmudah. Mazmumanya hilang berganti menjadi akhlak mahmudah. Artinya apa? Orang yang bisa memperbaiki akhlak secara fisik dan batin adalah orang yang akhlaknya baik. Siapa orang yang akhlaknya baik? Adalah orang yang arif billah. Orang yang ma'rifat. Kenapa? Karena dia adalah pewaris daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mungkin berguru kepada orang yang tidak akhlaknya tidak baik. Secara behaviornya tidak baik. Secara fisiknya tidak baik. Kita tidak mungkin berguru kepada orang yang etika, adab batinnya tidak baik. Di dalamnya ada hasud, dengki, dan sebagainya. Karena kita nggak tahu nih, mungkin secara fisik kita kelihatan bagus. Senyum kita dilatih, menghormati, menghargai, tunduk tanduk kita kepada orang lain. Tapi kita nggak tahu, sesuatu yang tidak terlihat ini nggak mudah. Ada hasud, ada dengki, ada munafik, ada sombong, ada ria, julid gitu ya. Ini yang luar biasa nih, julid ini. Penyakit hari ini adalah netizen gitu ya. Ya termasuk kita semua ini, Masya Allah. Bagaimana automatically gitu ya, otomatis pikiran kita julid kepada orang. Ada ceramah-ceramah yang sedikit yang kita tidak tahu konteksnya langsung dijulidin gitu ya. Langsung buat status-status dikomentarin. Karena julid ini adalah penyakit hati gitu ya. Maka kita sebagai ikhwan akhwat hati-hati betul. Jaga. Ketika ada orang yang bagus, kita apresiasi, kita bersyukur. Ketika ada sesuatu yang tidak bagus, kita cek recheck. Kita mesti objektif, jangan sampai kita dahulukan lisan kita. Karena lisan ini sumber malapetaka. Yang kedua, lisan boleh sekarang berganti menjadi apa? Ini jari-jari kita ini dengan ketik-ketikan, kita ngetik status atau kita komentar di YouTube atau di media sosial tentang segala sesuatu. Kalau menyakitkan orang, apalagi kita tidak tahu konteksnya, ini berbahaya. Menjadi dosa gitu. Menjadi persoalan. Yang kita baca, yang kita komentari, dan itu menjadi negatif. Dan orang banyak baca berubah persepsinya, gara-gara ketikan kita ini bermasalah. Kita telah
Tidak hanya menyebarkan hoax, tetapi kita membuat sakit hati orang-orang yang lain. Nah ini, maka kita jaga betul. Kenapa ini terjadi julid? Mungkin karena tadi, intelektual boleh hebat, fisik boleh keren, boleh fisiknya kelihatan ramah, bagus, tapi kita nggak tahu bagaimana kolbunya. Jauh daripada Allah. Kalau orang yang kolbunya baik, orang yang kolbunya banyak zikir, orang yang kolbunya dekat sama Allah, saya yakin yang dilihat, didengar, ketika dia ngetik, buat status, dia mengomentari, saya yakin semuanya menjadi positif gitu. Karena apa? Karena hatinya ada Allah. Nah inilah tugas seorang syekh mursyid. Seorang arif billah bagaimana memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang sifatnya zahir dan akhlak yang sifatnya batin. Secara zahir, kita diajarkan bagaimana tata cara kita ibadah. Berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih, yang enak dipandang. Kita menghadap Allah ketika sholat seperti apa. Diajarkan oleh guru. Rapi, tertib, awal waktu. Secara batin kita jaga pikiran kita, perasaan kita. Tiada lain apa? Dengan cara kita berzikir kepada Allah. Itulah akhlak. Nah maka saya mau bercerita. Ketika saya berada pada masa Abah Anom. Dan setelah itu masa Abah Anom wafat. Ketika itu saya mencari-cari. Sebagai orang yang diajar berpikir kritis bertahun-tahun dalam diri saya. Saya mesti mencari. Karena apa? Kita mesti melanjutkan kemursyidaan daripada Abah Anom. Siapa pelanjutnya? Saya cari itu. Sampai saya datang kepada seorang tokoh sepuh, wakil talqin 2 periode pada masa Abah Anom, yaitu Akeh di Ciawi. Saya datang ke beliau, saya tanya, Akeh, saya bilang, siapa pelanjut Abah Anom dari sekian murid Abah Anom? Akeh tidak memberikan jawaban. Saya paksa lagi, sampai saya dikasih sarung oleh beliau untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, beliau membisikkan kalimat kepada saya. Apa kalimatnya? Kalimatnya, kata Akeh kepada saya adalah, yang bisa melanjutkan Abah Anom adalah orang yang baik akhlaknya. Itu kuncinya. Yang baik akhlaknya. Itu kata Akeh. Bahasa Sunda. Yang saya akhlaknya. Kira-kira begitu kalimatnya. Nah, saya pulang. Bagi saya ini kunci. Kenapa? Betul juga ya. Kita nggak mungkin diajarkan akhlak yang baik sama orang yang tidak akhlaknya baik. Begitu. Nah, akhirnya pulang. Satu saat saya ada telepon dari seorang psikolog dari Jakarta. Kemudian dia nelpon saya. Mas Subhan, saya ada klien orang Tasikmalaya. Tolong tangani. Saya jauh. Oke. Akhirnya saya janjian ketemu itu dengan seorang klien. Dan ternyata qadarullah klien itu adalah Dr. Andes Haji Yusuf Hamzah. Beliau adalah sekretaris Abah Anom semasa hidupnya. Dia punya persoalan psikologis, tidak bisa tidur, insomnia selama hampir 2 minggu nggak bisa tidur. Maka akhirnya saya bertemu, kenalan, lama-lama saya akrab, proses terapi dilakukan, dan akhirnya dia bisa tidur. Seiring waktu, maka saya akrab. Nah, di situ saya kesempatan. Saya bertanya lagi kepada beliau. Saya bilang, Pak Haji Yusuf, saya mau tanya. Pak Haji Yusuf bertahun-tahun menemani Abah Anom. Kemana-mana, saya bilang. Sepanjang usia Abah Anom, Bapak adalah sekretaris pribadinya. Saya mau bertanya, adakah dari sekian murid Abah Anom yang paling dibanggakan oleh Abah Anom? Itu kalimat saya. Dan beliau mengatakan, semua dibanggakan oleh Abah Anom. Semua disukai oleh Abah Anom. Abah Anom membanggakan semua murid Abah. Kata Haji Yusuf Hamzah. Sudah selesai. Saya tidak tanya lagi, ternyata jawabannya seperti itu. Satu saat di pertemuan yang selanjutnya, menjelang waktu Jumat, saya ingat betul. Ketika itu kita mau sama-sama sholat Jumat di Masjid Suralaya. Saya tanya, dan tiba-tiba menjelang azan, beliau berbisik kepada saya. Mas Subhan, katanya. Saya teringat satu cerita, katanya. Satu kejadian, di mana ketika itu Abah Anom melihat menara, katanya. Saya di sampingnya, Abah Anom melihat menara, tiba-tiba Abah Anom tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja mengatakan kalimatnya adalah, Mang, Mang. Abah bangga kepada Aos karena baik akhlaknya. Itu kalimatnya. Kalimat Abah Anom kepada Yusuf Hamzah adalah, Abah mah bangga. Bahasa Sunda, tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia yang saya tangkap adalah, Abah bangga kepada
Aos. Karena Abah Aos itu baik akhlaknya. Aos itu baik akhlaknya. Karena sebutannya Aos ketika itu. Di situ saya kaget. Langsung terkoneksi cerita saya di mana saya beberapa minggu lalu saya bertanya kepada Akeh. Pelanjut Abah Anom adalah orang yang baik akhlaknya. Dan dijawab oleh sekretarisnya ketika itu tiba-tiba dia diingatkan oleh Allah ada satu cerita Abah Anom tiba-tiba saja bilang ke Pak Yusuf Hamzah bahwa Abah bangga kepada Aos karena baik akhlaknya. Sudah selesai kalimatnya. Kata beliau, Han nanti kita lanjut lagi, kita salat Jumat. Akhirnya salat Jumat. Qadarullah. Setelah salat Jumat kita nggak bertemu, tiba-tiba ada kabar beliau meninggal dunia, wafat menjelang subuh. Beberapa hari kemudian, saya belum sempat ketemu lagi. Bagi saya ini kunci. Dari pernyataan Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur adalah apa? Di sini. Bahwa pelanjut Abah Anom, pelanjut Rasulullah, pelanjut silsilah, yaitu orang-orang yang arif. Yang beliau mengajarkan taklim, aturan-aturan agama zahir batin. Artinya apa? Mengajarkan akhlak. Nah, disitulah saya langsung betul-betul ini sebuah keajaiban, sebuah petunjuk. Maka saya mengatakan bahwa pelanjut daripada saya mursyid sebelumnya adalah orang yang baik akhlaknya. Itulah arif billah. Arif billah bentuknya adalah akhlak yang baik gitu. Abah Anom adalah orang yang akhlaknya baik, maka dijadikan oleh Abah Sepuh pelanjutnya. Abah Sepuh ada akhlaknya paling baik, maka melanjutkan Syekh Tolhah. Dan sebelumnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan temuannya adalah apa? Temuannya adalah ketika saya untuk bagaimana mencari orang yang paling bagus akhlaknya, mengajarkan adab agama zahir batin, yaitu ada petunjuk tadi. Melalui Akeh, dijawab oleh pembantunya, sekretaris, sudah tiba-tiba. Kalau bahasa Cirebonnya kali-kali gane gitu ya. Tiba-tiba saja Pak Yusuf Hamzah punya persoalan psikologis, kemudian menghubungi psikolog dari Jakarta, merekomendasi kepada saya. Maka saya mendapat jawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, maka bersyukurlah kita pada hari ini, malam hari ini, kita meyakini bahwa ternyata kita sudah posisi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita melanjutkan kemursidan Abah Anom kepada kita hari ini. Untuk apa? Untuk bagaimana kita siap diajarkan oleh beliau Abah Anom kepada pelanjutnya Abah Aos untuk kita belajar bagaimana adabuddin, adab etika agama yang sifatnya apa? Sifatnya zahir dan batin. Etika zahir dan etika batin, terutama batiniahnya. Ini yang nggak mudah. Karena Abah Anom sendiri mengatakan dalam kitabnya, ini nggak mudah. Lebih sulit daripada kita mengajarkan adab batin. Adab zahir artinya lebih mudah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran adab lahir. Tapi adab batin sedikit orang yang mengajarkan. Bahkan langka orang yang mengajarkan. Bagaimana cara kita untuk lembut hatinya, banyak berzikir kepada Allah, bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah, mahabbah kepada Allah, bagaimana kita diajak untuk sabar, ikhlas, pasrah. Ini nggak mudah. Bagaimana mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak mudah gitu. Sehingga apa? Kita betul-betul dijauhkan daripada hawa nafsu kita dan juga tidak dijauhkan daripada godaan-godaan syaitan kita. Dengan apa? Zikir inilah. Jadi taklim kepada manusia ini intinya adalah mengajarkan zikir jahar khofi untuk apa? Agar kita bisa menghandle hawa nafsu kita dan juga bagaimana kita membentengi diri kita daripada godaan-godaan syaitan. Inilah taklim manusia, taklim kepada semua manusia yang sifatnya zahir dan batin. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan hari ini kita betul-betul diberikan petunjuk oleh Allah melalui Abah Anom kepada saya, kita semua, untuk kepada Abah Aos. Dan kita semua sama-sama belajar untuk bagaimana menerima taklim daripada Syekh Mursyid, sifatnya zahir dan batin untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah untuk pemangku manakib, bahagia, bagja, keberkahan untuknya beliau Haji Andi Saputra sekeluarga dan juga untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.